sebuah harapan, namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya, dahulu hanya dirimu yang ada di hatiku. Namun sekarang aku mengerti, tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Ya, selamat sore pemirsa TV Ku. Jumpa kembali dengan saya Valentina di High School Forum sore hari ini bersama dengan SMA Negeri 2 Semarang. Baik, sebelum kita berkenalan dengan tamu-tamu kita yang sore hari ini sudah hadir, yaitu ada beberapa guru ya dan murid-murid yang tadi baru saja kita lihat bagaimana aksinya, vokalnya sungguh luar biasa ya. Kita akan melihat bagaimana SMA Negeri 2 sebagai sekolah unggulan di Semarang. Kita lihat ilustrasinya, kita lihat profilnya lewat tayangan berikut. Dengan visi terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, seni budaya, dan imtak, serta mampu bersaing secara global, membuat SMA yang berada di pusat kota Semarang ini semakin maju dan berkembang. Ya, SMA Negeri 2 Semarang selalu melihat perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat yang ada. Seperti sedang maraknya pemilos atau ajang pemilihan ketua OSIS yang kini dilaksanakan sama halnya dengan pemilu di negara kita. Inovasi yang luar biasa berhasil ditunjukkan kedua murid SMA 2 Semarang bernama Gianti dan Nur Ada yang berhasil membuat inovasi cara pemilos dengan sistem komputerisasi, dan hasil dari inovasi mereka lah yang membuat mereka mampu menjadi finalis di final Olimpiade Penelitian Indonesia bertajuk Quick Count Program as the Media for Student Council President Election. Dalam perhitungannya, karena semua secara komputerisasi, maka hasil akhirnya pasti akan lebih akurat daripada manual biasa, pemilihan manual. Prestasi yang luar biasa inilah yang menjadikan SMA Negeri 2 Semarang tak hanya mengembangkan sayap di dunia pendidikan, namun juga karya dari para siswanya. Pemilihan yang biasanya secara manual mampu mereka sulap menjadi pemilos yang praktis dan efisien dengan hasil yang akurat dan pasti. Dengan memiliki fasilitas lengkap seperti ruang kelas yang nyaman dan sejuk,
ruang laboratorium seperti laboratorium biologi, laboratorium komputer, perpustakaan sekolah dengan buku-buku yang lengkap, ruang guru dengan tenaga pendidik profesional, dan juga halaman serta gedung yang luas, membuat siswanya siap berkarya dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Diharapkan inovasi-inovasi seperti siswa SMA Negeri 2 inilah yang bisa menjadi contoh dan juga penemuan yang sangat bermanfaat nantinya. Mengingat pemilos yang sudah digelar di tahun kedua ini dan nanti akan segera digelar kembali sebentar lagi mampu membuat siswa seperti ini dapat bermunculan. Lanjutkan masih bersama dengan SMA Negeri 2 Semarang. Tadi kita lihat bagaimana SMA Negeri 2 menghususkan siswa-siswanya untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Ya, kita akan melihat bagaimana karya-karya ini yang sudah luar biasa. Ya, ada lukisan juga ya, Pak ya. Ada lukisan, ada di sini kita lihat ada CD, klip, ya. ada buku kumpulan puisi, kumpulan dongeng juga, aneh macam sekali. Ada sebuah cerita kehidupan. Wah, luar biasa ya, ini sebuah karya anak-anak ya. Ya, ini bagaimana Pak cara pembimbingan mereka sehingga anak ini menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati semua orang. Iya, terima kasih Mbak Valen. Kaitannya dengan anak-anak ini memang kita sudah sepakat dari staf pimpinan dan para guru itu menyiapkan program yang kita komunikasikan dengan orang tua, kemudian di mana kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu dengan ada yang di dalam kegiatan akademik kurikuler, ada yang non kurikuler dalam bentuk ekstra kurikuler misalnya. Nah, di sana itu kita kemas. Kalau misalnya dari program yang sudah kita buat itu nanti kaitannya dengan akademik seperti penelitian, kemudian seperti karya-karya sastra seperti ini, termasuk yang karya lukisan itu melalui guru masing-masing itu diberikan satu, nanti kan dipilih oleh anak-anak proyek tersendiri. Oh, dia milih proyek ini, nanti dia akan menghasilkan dan itu nanti akan kita kumpulkan di, kalau sementara ini kan kita kumpulkan di semacam ruangan untuk koleksi dari anak-anak. Nanti di akhir semester kita pamerkan di gelar karya. Kalau sudah selesai di akhir semester nanti kita pamerkan dalam bentuk gelar karya anak-anak itu di di aula bersama dengan lomba-lomba yang terkait dengan akademik dan non-akademik. Oke, saya nanya ke Pak Teguh Wibowo ya, tentunya sebagai seorang humas ya, tahu persis ya hasil karya yang sudah cukup banyak ini, sungguh luar biasa ini akan dibawa kemana Pak? Apakah cukup hanya sampai di sekolah saja atau Bapak punya sesuatu Pak untuk produk-produk yang sudah dihasilkan oleh siswa? Ya, ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendidik siswa sebagaimana bakat dan cita-cita mereka. Nah, prinsipnya adalah bahwa ketika mereka masuk di SMA 2 itu, mereka harus menjadi diri mereka sendiri dan pada akhirnya nanti mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Jika mereka ingin menjadi insinyur misalnya, maka pada konsep seperti yang tadi diterangkan Pak Ansori, karya produk ini mereka boleh membuat misalnya maket jembatan. Kalau mereka bercita-cita menjadi pendesain pakaian, mereka boleh membuat desain pakaian. Kebetulan tidak kami bawa. Tapi kalau mereka bercita-cita menjadi pelukis, mereka boleh membuat produk berupa lukisan. Mereka dibimbing oleh guru masing-masing yang berkaitan dengan apa yang mereka pilih itu. Ketika produk itu sudah jadi, beberapa karya mereka kemudian kami tawarkan yang berupa buku seperti ini, beberapa sudah diterbitkan oleh penerbit dan dijual di masyarakat. Begitu ya Pak ya, jadi memang sudah merambah ke dunia luar dengan kalau untuk karya-karya yang berbentuk buku sudah diterbitkan ya, jadi bisa dinikmati oleh masyarakat ya, seperti itu ya. Ada juga yang berupa film, ada berupa yang berupa lagu, jadi lagu buatan mereka direkam sendiri dan kemudian disedihkan sendiri.
Oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang ini adalah keunggulan-keunggulan yang dicapai ya oleh SMA Mudah-mudahan Negeri gitu. 2. Bukan hanya bidang akademik saja ya Pak ya. Tapi ya, Tentunya ini non-akademik ada juga. perpaduan ya antara akademik dan juga bakat ya yang digali dari masing-masing. Oke, saya langsung aja nanya ke siswa ya. Namanya siapa tadi? Saya Dianti Hairunisa. Dianti Hairunisa. Dian ya. Mbak Dian, apa kelas berapa saat ini? Sekarang kelas 3. Oh, sudah kelas Kelas 12 ya. Tentunya sudah banyak sekali hasil karya yang Iya. hasilkan ya. Salah satunya tadi siswa berprestasi di bidang Yang terakhir di bidang komputer, pemilihan ketua OSIS melalui sistem komputerisasi. itu seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi gini, biasanya kalau di sekolah-sekolah pada umum yang lain itu pemilihan ketua OSIS-nya itu masih secara coblos atau contreng, jadi secara manual. Nah, kalau dari Semanda sendiri itu bikin suatu sistem program, jadi siswa itu mulai dari pemasukan data siswa, guru, sampai pemilihan dan hasil penghitungan itu semuanya tercover dalam suatu program komputerisasi. Jadi punya banyak keuntungan yang pastinya lebih menguntungkan daripada sistem pemilihan secara manual itu sendiri. Begitu ya. Terus dari situ apa penilaian-penilaian yang sudah dilakukan yang akhirnya tadi dikatakan juara nasional? Alhamdulillah kemarin terakhir Februari dapat peringkat 4 nasional di ISPO 2012. Begitu ya. Mungkin kita akan lanjutkan ya perbincangan setelah pariwara. Jadi pemirsa dan